Orang tua saya juga punya kesibukan, Tante. Mereka punya urusan di luar negeri. Cepet tolong aku, Liv. Cepet, aku takut, Liv. Tolong aku. Kenapa, Tan? Kamu di mana? Farah mau bunuh aku sekarang, Liv. Sekarang aku jadi yakin. Kamu memang pengen Tania nikah supaya pergi dari sini, kan? Aku nggak pernah nyangka kamu kayak gini, Nis. Kamu denger aku, Nis. Aku nggak akan ngebiarin pernikahan ini terjadi. Jadi ini yang kamu maksud sama keperluan rumah singgah? Alif. Liv, dengar, Liv. Aku tahu aku udah bohongin kamu. Tapi aku lakukan semua ini untuk nyelamatin rumah tangga kita, Liv. Aku ngelakuin ini supaya dia mau ngomong yang sebenarnya sama kamu. Ini emang udah gila. Udah. Aku udah muak dengan semua ini. Liv, asal kamu tahu ya, kamu nggak inginkan pernikahanku terjadi dengan Tania. Tapi istri kamu ini malah menyuapku untuk menikah dengan Tania. Farah, kamu ngomong apa? Kamu jangan fitnah saya. Farah, dia bohong, Liv. Dia bohong, dia... Kamu gila, kamu tolong ngomong yang sebenarnya sama Alif. Enggak. Dia nggak bohong, Liv. Dia yang justru bohong, Liv. Liv, dia tuh bohong. Oke, aku akui aku memang ngasih dia uang, tapi bukan untuk dia ngomong kayak gitu. Kamu tuh... Liv, aku cuma pengen kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tahu nggak surat-surat itu dapat dari Tania langsung? Masa sih kamu nggak sadar kalau Tania tuh pengen ngerebut kamu lagi? Sudahlah. Aku udah muak dengan sandiwara keluarga kalian. Ini, ambil uang kalian. Dan jangan pernah ganggu aku lagi. Ngerti? Maksud kamu apa sih, Nis? Dulu kamu nuduh aku ngerekayasa ini semua. Sekarang yang kamu tuduh Tania jadi biang keladi. Terus kamu nuduh dia kalau dia mau ngerebut aku dari kamu. Nggak masuk akal, Nis. Tania itu mau nikah sama Farel. Dan sekarang kamu nggak ngehargain dia. Masya Allah, Liv. Kamu udah salah paham. Sekarang lebih baik kita cegah rencana Tania. Farel itu bukan calon suami yang baik buat Tania. Dan sampai kalau terjadi sesuatu sama Tania, mamaku yang akan tanggung jawab sama ibunya Tania. Liv, aku nggak bohong, Liv. Aku benar-benar nggak bohong sama kamu, Liv. Percaya dong sama aku. Liv, aku lakukan semua ini untuk kamu, untuk aku. Dan ini semua karena Tania. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Kamu tadinya bilang duit ini buat untuk rumah singgah, kan? Buktinya untuk apa? Udahlah, kamu nggak usah urusin masalah ini. Biar aku yang ngurusin semua. Liv. Liv. Gimana, Tante? Sukses, kan? Semua berjalan sesuai rencana. Mereka tadi bertengkar secara hebat, kan? Kamu tuh memang pinter sekali, Farel. Tania, sini dulu, sayang. Ada apa, Tante? Nanti begitu Anissa pulang, kamu harus ajak dia ngomong. Apa artinya sebuah perkawinan kalau suaminya sendiri udah gak percaya sama istrinya? Ya Allah, bantu aku untuk jernihkan pikiranku, ya Allah. Aku tahu ini gak mudah untuk membalikkan situasi. Tapi aku akan membalikan kepercayaan suamiku lagi. Bantu aku ya Tuhan. Nis, aku tahu kamu udah usaha keras selama ini, tapi hasilnya gagal juga kan? Dan lihat aja, pada akhirnya kamu yang akan kehilangan kepercayaan dari Alif di hadapan Alif sendiri. Dengar ya Tania, saya nggak akan ngebiarin kamu menjalankan rencana jahat kamu.
Dan satu hal yang pasti, kamu akan pergi dari rumah ini. Terserah, coba aja lagi. Tapi kamu ingat, aku akan pura-pura mau pergi dari sini. Dan jangan kaget, kalau suami kamu yang akan bawa aku kembali lagi ke sini. Ini nggak boleh terjadi. Tania, ayo cepat lakukan. Kita harus menambah kesalahpahaman antara Alif dan Anissa. Tuh Alif datang. Tante, aku bener-bener gak nyangka kenapa Anissa tega nemuin Farel dan ngasih dia duit. Keterlaluan sekali, Tante. Aku nggak terima. Tante sekeluarga kan pingin aku segera nikah. Tapi kenapa begitu aku nemuin jodoh aku, kalian semua mengacaukannya? Farel marah dan tersinggung sekali, Tante. Tan, maafin aku atas apa yang udah Anissa lakuin. Tapi maaf, aku nggak bisa ngerubah putusan aku. Aku nggak akan pernah setuju sama pernikahan itu, Tan. Aku udah robek contoh kartu undangan pernikahan kalian. Liv, kamu kenapa sih ikut campur sama hidup aku? Ini hidup aku, masa depan aku. Justru karena ini nyangkut masa depan hidup kamu, Tan. Aku nggak akan pernah setuju kamu menikah sama dia. Kamu tahu dia laki-laki macam apa, kan? Dia sering nyiksa kamu, kan? Kalau kamu masih maksa, aku terpaksa bilang sama mama kamu. Mama rasa perkataan Alif benar. Kamu jangan menikah dengan orang itu. Orang itu berbahaya, Tania. Nggak ada seorang pun yang bisa menghalangi rencana aku. Aku sangat mencintai Farel, dan oleh karena itu aku pingin nikah sama dia. Nggak peduli orang lain setuju apa enggak. Dan kamu, Liv, tolong join Farel. Dan bilang sama istri kamu jangan pernah nemuin Farel lagi, oke? Liv, mungkin kamu nggak akan percaya sama aku. Tapi kamu bisa tanya sama mama kamu. Apa yang tadi mama kamu pikirkan? Itu yang aku lakukan tadi. Iya kan, Ma? Iya sih, Anissa. Tapi Mama ngerti kok perasaan kamu. Tapi Mama sudah cek lagi. Ternyata Tania pergi ke hotel itu untuk booking ruangan untuk resepsi pernikahannya. Bukan untuk berduaan dengan Alif. Tenang, Liv. Ini kesalahpahaman. Anissa pikir kamu dan Tania berdua memang sengaja booking kamar di hotel. Kalau kamu nggak percaya, nih aku punya kok buktinya. Nih. Tapi Tania, Anissa melihat orang yang mirip sekali dengan kamu dan memakai scarf yang sama. Kan bisa aja ada orang lain yang pakai scarf sama, Tante. Kalau Anissa nggak percaya, bisa aja lihat rekaman CCTV hotel. Aku udah minta kok sama pihak hotel, biar Anissa percaya dan nggak nuduh bukan-bukan lagi sama aku. Untuk membuktikan bahwa kamu benar, Tania, kita sama-sama nonton CCTV-nya. Mana CCTV-nya? Pasti dia nggak tahu kalau hasil rekaman CCTV itu udah kita rekayasa. Tapi saya yakin banget nomor plat itu. Udah cukup, Nis. Kenapa sih kamu parno kayak gini? Ngapain kamu nuduh Tania? Sekarang kamu jelaskan semuanya salah paham. Liv, tapi aku yakin banget. Aku telepon ke perusahaan taksi itu dan menanyakan nomor plat itu dan dia bilang alamat itu di rumah ini, Liv. Please, Nis. Aku udah gak mau dengar alasan kamu.
Iya, Nis. Mungkin aja sih emang aku yang melakukan. Kan tadi aku pulang naik taksi. Tapi kan bukan berarti aku melakukan ini semua. Lagian buat apa sih, Nis? Aku macem-macem. Toh, aku akan nikah sama Farel dan pergi dari rumah ini. Enggak, Tan. Kamu nggak boleh nikah sama Farel. Nis, kamu ke kamar. Kamu bisa aja nambah masalah di sini. Ya udah, aku aja yang pergi. Percuma kalau orang-orang di rumah ini udah pada nggak percaya lagi sama aku. Tunggu, Tan. Kamu di sini aja. Kita percaya sama kamu. Ini semua tadi kan cuma salah paham. Tan, maafin Anissa ya. Kamu harus tetap di sini. Iya, Tania. Kamu nggak boleh pergi dari sini. Kamu kan masih menderita thalassemia. Kalau kamu tinggal di sini, kamu kan bisa mendapatkan perawatan yang baik. Aduh, pusing banget. Tanda kan sudah bilang, kamu tuh nggak boleh stres. Kamu kan menderita thalassemia. Udah, masuk kamar dan istirahat, ya? Ya udah, mah. Biar Alfi yang nganterin Tania ya. Iya. Anissa, ikut Mama yuk. Mama rasa selama ini kita udah salah paham. Mama yakin Tania tidak ingin merebut Alif kembali. Anissa, Mama tahu kok apa yang kamu pikirkan. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan Tania. Biarkan saja Tania menikah dengan pilihannya. Itu malah akan menyelesaikan masalah kamu dengan Alif, kan? Jadi setelah itu kamu tidak usah memikirkan masalah ini lagi. Tapi, Ma, Nisa yakin banget Tania melakukan ini semua, Ma. Anissa, lebih baik kamu tenangkan pikiran kamu dulu, ya? Tega-teganya Anissa nuduh saya selingkuh sama Tania. Benar-benar gak masuk akal. Nek, Nisa tuh kangen banget sama Nenek. Kalau keadaan lagi sulit kayak sekarang, seharusnya Nenek bisa bantu Nisa. Cepet sembuh ya, Nek. Kalau kamu nggak percaya, Nis, aku punya kok buktinya. Nih, kalau Anissa nggak percaya bisa aja lihat rekaman CCTV hotel. Aku udah minta kok sama pihak hotel biar Anissa percaya dan nggak nuduh bukan-bukan lagi sama aku. Waktu itu Tania datang ke ibuku dan dia ngasih tahu kalau dia mau menikah. Keterlaluan kamu, Nisa. Kamu nekat banget sih. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan itu membahayakan kita semua? Kejadian-kejadian ini begitu aneh. Kenapa hari ini semuanya jadi berubah ya? Dulu ibuku pernah mengalami hal kayak gini. Jangan-jangan Tania sedang merencanakan sesuatu yang besar. Tapi bukannya aku berlebihan. Aku memang harus cari tahu hal ini. Ya siapa tahu Tania berbahaya bagi keluarga ini. Aku nggak boleh membiarkan seorang pun merusak keharmonisan keluarga ini. Apalagi merusak keyakinan dan cinta aku. Saya nggak akan ngebiarin siapapun ngerusak keluarga saya. Nggak akan saya biarin. Ya memang dialah biang keladi dari semua masalah ini. Tapi aku gak nyangka dia sejahat itu. Sepertinya Anissa benci sekali sama Tania. Rencana saya sukses.
Kamu lihat kan apa yang terjadi semalam? Jadi, mulai sekarang mendingan kamu hati-hati deh kalau mau melakukan sesuatu. Karena semakin keras kamu berusaha, semakin cepat hubungan kamu sama Alif hancur. Liv, aku mau minta maaf soal semalam, Liv. Aku memang kesannya nuduh tanpa alasan, tapi aku nggak ada maksud jahat kok, Liv. Aku cuma pengen kamu percaya sama aku, itu aja. Lebih baik nanti sih aku ke rumah ibu. Aku nggak sanggup menanggung semua masalah ini sendirian. Kakak udah sehat sekarang? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan Anissa? Alhamdulillah, Kak. Dia baik-baik saja. Terus, soal pembebasan kakak, prosesnya sampai di mana? Saya malah nggak ingin bebas. Dengan kebebasan saya, itu hanya akan membuat hidup Anissa tambah kacau. Aduh, Kak, jangan ngomong gitu dong. Nanti kita bisa sama-sama cari jalan keluarnya, kan? Enggak ya. Yang saya pikirkan ini adalah masa depan Anissa. Itu lebih penting daripada kebebasan saya. Bukannya Tania harusnya jam segini ke rumah sakit untuk transfusi darah. Kok dia malah di situ? Mau ngapain dia? Pasti dia sedang merencanakan sesuatu. Pak, stop di sini aja, Pak. Kiri sini aja. Ini ya, Pak ya. Oke. Ya, makasih, Pak. Itu kan Tania. Kok dia bisa ada di sini? Dia kan harusnya ada di klinik. Iya, Tante. Tania, tolong temui Tante di kafe yang biasa. Soalnya Farel ingin menemui kita berdua. Sekarang ya? Iya. Ada apa ya di balik ini semua? Tante, Tania, sebenarnya saya berat melakukan sandiwara ini, Tante. Saya nggak tega melihat Anissa dilakukan seperti itu. Tania, kamu benar-benar keterlaluan. Farel, kamu itu sudah masuk dalam permainan ini. Dan saya tidak ingin kamu keluar. Kamu tahu kan, saya punya banyak barang bukti mengenai kamu. Kamu jangan main-main, Farel. Atau kamu mau saya adukan kamu kepada semua korban penipuan kamu. Mereka itu bisa menuntut kamu atas tuduhan perkosaan. Atau kamu mau saya bilang kepada semua korban kamu di mana kamu sekarang berada. Jadi gimana? Kamu masih mau kan kerja sama saya? Gimana kalau ternyata si Tania bukan penderita thalassemia? Ya Tuhan. Ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Berikan aku petunjuk ya Allah. Dr. Budi Permana, ahli thalassemia.
Kalau memang Tania tidak menderita talasemia, ini berarti kita bisa membongkar rencana Tania sebenarnya. Karena selama ini kayaknya anak itu berusaha memisahkan aku sama Alif. Aku nggak pengen kamu salah paham. Aku tahu kamu melakukan semua ini karena kamu pengen nyelamatin Tania, kan? Aku juga nggak pengen ada apa-apa sama dia. Tadi aku lagi baca koran, Liv. Terus aku nemuin iklan tentang Dokter Budi ini. Dia ahli talasemia. Nah, gimana kalau kamu ajak Tania aja ke sana? Siapa tahu dia bisa bantu. Nah, gitu dong, Nis. Ini baru Anissa yang aku kenal. Kamu bisa perhatian sama apa yang diderita sama Tania. Aku udah buat janji sama dia, mendingan sekarang kamu antar Tania ke sana. Dia praktek sampai jam 2, jadi jangan sampai telat, Liv. Tan, ayo kita ke sekarang. Kemana? Aku mau bawa kamu ke dokter ahli, Tan. Dokter bagus. Anissa yang nemuin iklannya. Dia berharap kamu cepat sembuh. Brengsek. Perempuan gembel itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Kalian tahu nggak sih penyakit talasemia itu apa? Nggak akan ada obat yang bisa nyembuhin penyakitku, tahu nggak? Lagian, aku juga baru dapat transfusi darah kok. Kamu jangan nyerah gitu dong, Tan. Siapa tahu dia dapat solusinya. Iya, Tania. Nggak ada salahnya loh kamu coba. Dia kan punya laboratorium canggih. Liv, yang namanya iklan itu kan selalu bombastis. Bisa aja dokter itu cuma ngebohong di iklannya. Kok Mama malah nggak ngedukung? Ini kan demi Tania, Ma. Iya, Mama ngedukung kok, Liv. Cuma Mama nggak mau kalau ini sampai sia-sia. Bisa aja kan dokter itu dokter gadungan dan dia penipu. Mama jangan negative thinking dulu. Lebih baik kita coba dulu. Tan, kita mesti berangkat sekarang. Waktunya udah mepet. Yuk. Nah, jalan dulu. Iya. Mah, Anissa siapin buka puasa dulu ya. SMS siapa, Tan? Oh, ini SMS Nisa. Tadi soalnya lupa ngucapin terima kasih sama dia. Aduh, saya harus segera menolong Tania. Tapi gimana caranya ya? Gawat nih. Halo, Son, kamu udah di mana? Saya masih di kantor, Kak. Tapi sekarang saya mau ke Jalan Kenari, Kak. Bagus. Berarti posisi kamu sekarang ada di dekat klinik Dokter Budi. Sekarang dengarkan baik-baik ya. Saya ada tugas untuk kamu. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampuni atas semua apa yang aku lakukan ya Allah. Semua itu kulakukan hanya demi kebenaran ya Allah. Dan menyelamatkan keluargaku dan pernikahanku. Jadi aku mohon ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik untuk semua masalah ini ya Allah. Dan semoga kejahatan Tania cepat terungkap. Amin ya Allah. Tan, maafin Anissa ya. Sama semua yang dia udah tuduhin ke kamu. Tapi sebenarnya dia baik loh sama kamu dan perhatian sama kamu.
Buktinya dia yang ngasih alamat dokter Budi ini ke kita. Ya. Aduh, mana nih SMS Tante Safira? Gila, gue mesti gimana nanti kalau diperiksa? Mampus deh gue. Halo? Maaf, Dokter Budi. Kami dari organisasi kesehatan ingin bertemu sebentar dengan Dokter Budi. Kami perlu minta data dokter untuk mengisi berkas-berkas yang sudah kami sediakan. Saya masih ada pasien. Sebentar kok dokter. Ini untuk pencalonan Anda menjadi dokter terbaik dari organisasi kami. Baiklah. Saya temui Anda sekarang di ruang tamu. Iya. Makasih Mbak. Ayo. Saya ketemu tamu sebentar. Nanti saya kembali lagi. Iya, Pak. Mbak, ini Tania yang tadi udah telepon dokter Budi. Oh, ini pasien yang tadi mendaftar melalui telepon ya? Maaf, sekarang dokter Budi lagi ada tamu. Tapi sebentar juga balik kok. Saya ambil darahnya dulu ya untuk diperiksa. Kamu takut? Karena kamu udah sering transfusi. Masa takut sama jam suntik? Enggak. Aduh mampus. Kalau ketahuan hasilnya gimana dong? Mari. Aduh, gimana ya caranya menyusukan dokter gadungan ini ke dalamnya? Malah ada di situ lagi. Keburu dokter Budi yang asli masuk. Aduh. Nek, doain ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, nggak ada apa-apa. Mobilnya resepsionis mana ya? Saya mau ambil barang. Saya kakaknya. Itu Pak yang warna hitam Pak. Oh iya. Itu ya? Iya Pak. Iya makasih. Iya Pak. Kayak bunyi alarm mobil saya. Bentar ya Mbak. Kamu buruan masuk ke ruangan praktek ya. Saya yang menangani resepsionis itu ya, oke? Oke, siap. Maaf, menunggu lama ya? Sial bener nasib gue. Ini yang namanya dokter Budi. Ketahuan deh gue. Jangan panik. Anda telah menderita talasemia akut. Solusi yang terbaik adalah transfusi darah. Apa dokter yakin? Ya Tuhan, jadi gue beneran menderita talasemia. Aduh, gimana nih? Ini pasti karma karena gue udah ngebohongin Alif dan Anissa. Kenapa? Anda tidak yakin? Gimana mungkin aku bisa menderita talasemia? Ada pertanyaan? Dok,
bukannya penyakit ini sudah bisa dideteksi dari kelahiran ya, Dok ya? Itu terjadi pada Anda kan? Ya Tuhan, aku nggak pernah menyangka aku menderita penyakit ini. Jangan-jangan dia nggak ngeh sama sandiwara ini. Kok kayaknya dia stres banget ya? Tapi dok, kira-kira seberapa besar kemungkinan untuk sembuhnya dok? Saya periksa sebentar ya. Mari, silakan di sana. Tania, saya sebenarnya dokter gadungan yang disuruh sama Bu Safira. Pak Sony yang menyuruh saya ke sini. Oke? Ya. Untung aja. Aduh, gimana sih? Dicari-cari kok nggak ada. Ngejain orang. Susun nggak ada lagi. Sekarang kamu balik ke tempatmu lagi ya. Ini kunci mobilnya. Saya nggak mau ambil, tahu? Ayo. Gimana sayang? Nggak ada jalan lain mah buat Tania selain transfusi darah. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu benar-benar mengidap thalassemia, Tania? Gimana mungkin? Ya udah Tania sayang, kamu istirahat dulu ya. Kamu kelihatannya lelah. Anissa, terima kasih ya sudah menyarankan Tania untuk pergi ke sana. Saya keluar dulu. Makasih, Anis. Kamu pikir bisa mengalahkan Safira? Kok bisa sih? Aku harus cari cara yang lain. Aku tahu kamu udah maafin Tania. Mulai sekarang aku harap sikapmu ke dia berubah. Nah, sekarang kita mesti mulai ngurusin Farel. Liv, kalau kita semua yakin Farel cuma akan merusak kehidupan Tania, kenapa kita nggak minta bantuan polisi aja? Aku juga mikir kayak gitu, Nis. Aku nggak bisa biarin laki-laki kayak gitu nikah sama Tania. Tapi aku yakin, Liv, Tania akan terbebas dari Farel. Syukurlah Tania selamat dari perangkapnya si Anissa itu. Oh, iya Kak. Untung juga saya bisa seludupkan dokter gadungan itu ke dalam. Aku tadinya sempet shock loh, Tante. Aku pikir aku beneran kena thalassemia. Tapi saya khawatir. Kenapa si Anissa itu benar-benar berusaha membongkar rahasia ini? Saya tahu dia memang ingin menghancurkan kebahagiaan Tania. Dia memang perempuan yang berbahaya. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Sekarang saya harus telepon Farel supaya dia tahu apa yang harus selanjutnya dia lakukan. Halo, Farel. Apa yang bisa dibantu? Gini, Farel. Ya, ayo ikut saya. Apa nih Pak? Ada surat perintah penangkapan. Ayo ikut saya, salah Pak. Ayo ikut. Kok ada suara polisi? Kenapa Farel tiba-tiba ditangkap ya? Jangan-jangan perempuan-perempuan korban dia mengadukan dia ke polisi. Liv, Farel ditahan, Liv. Bagus. Emang saya yang nyuruh. Tan, kamu harus kasih pengakuan kalau kamu udah dipukulin sama dia. Biar dia bisa ditahan di penjara. Liv, kamu kok tiba-tiba mengambil keputusan seperti ini? Ma, saya udah obrolin ini sama Nisa. Dan
Dan kita berdua sepakat kalau dia emang harus dipenjara, Ma. Ini orang berbahaya, Ma. Jadi benar dugaanku. Anissa memang merencanakan sesuatu untuk melawan Tania. Tan, kamu setuju kan? Ini kita lakuin untuk kebaikan kamu. Liv, Mama sangat setuju dengan keputusan kamu. Dan Mama yakin Tania pasti akan memberikan kesaksian. Brengsek. Ini pasti karena si gembel Anissa itu. Saya nggak bisa tinggal diam. Saya harus melakukan sesuatu. Kak, gimana kalau Farel nanti buka semua rahasia kita? Nggak akan. Saya pasti bisa mengatasi masalah ini. Aku yakin dengan ditangkapnya Farel pasti Tania akan lebih panik. Atau mungkin Farel yang akan mengungkap semuanya. Farel, Ale mau ketemu. Tenang aja Farel, Tante Safira akan menjamin mengeluarkan kamu dalam waktu 24 jam. Dia udah menyewa pengacara top. Bagus, Tan. Tapi kalau sampai dia tidak melakukan itu, aku berjanji, aku akan membiarkan semua kejahatan kalian di hadapan polisi. Tenang aja deh, kamu bakal bebas kok. Sabar aja. Untung kita udah berhasil jeblosin Farel ke penjara. Karena ternyata terbukti banyak korban lain selain Tania. Anissa, untung kamu menyuruh Alif untuk segera menahan Farel. Kalau tidak, sampai sekarang kita tidak akan tahu kalau Farel itu tidak cocok untuk menjadi jodoh Tania. Tania, kamu jangan jadi sedih kayak gitu dong. Kita kan semua sayang sama kamu. Kita nggak pengen ada apa-apa sama kamu. Oleh karena itu kita nggak boleh ngebiarin Farel gitu aja. Dan kita harus cari tahu siapa yang ngirim surat-surat itu. Karena surat-surat itu berkaitan dengan masalah ini. Aku setuju sama Anissa. Heran saya. Kenapa sih si Anissa itu terus-menerus menyerang Tania? Ini harus segera saya hentikan. Kak, gimana kalau sampai mereka tahu bahwa kita lah yang mengirim surat-surat itu? Bisa kena kita, Kak. Tenang, Son. Dia tidak akan menemukan apapun juga. Kita ini tidak boleh kalah licik sama dia. Kalau begitu, kita harus bicara sama pengacara, Kak, tentang kasusnya Farel, biar dia cepat bebas, Kak. Kalau telat, dia bisa keluar-keluar, dia bongkar rahasia kita, Kak. Saya ikut kamu, Son. Tania, tolong kamu awasi si Anissa itu. Baik, Tante. Segala sesuatu yang busuk pasti akan kebongkar juga. Gitu juga ditahannya Farel. Halo, Assalamualaikum. Dengan Ibu Anissa? Iya, saya sendiri. Ibu, ini dari klinik Dokter Budi. Maaf Bu, tadi Dokter Budi tidak bisa menemui saudara Ibu, pasien Tania. Karena di sini tadi telah terjadi kekacauan. Tapi kalau Ibu mau, saya bisa jadwalin ulang. Tapi tadi saudara saya sudah ketemu dengan Dokter Budi. Kekacauan apa yang Mbak maksud ya? Pokoknya kacau sekali deh Bu. Tadi ada seseorang yang mengelabui Dokter Budi untuk pergi ke suatu tempat. Terus saya sendiri sampai dikunci dalam mobil. Apa? Gini ya Mbak, kalau gitu nanti saya akan telepon lagi untuk atur pertemuan berikutnya. Ya? Iya. Makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Ya Allah, ada apa lagi nih? Siang. Anissa jadi tahu semua kejadian dari siang. Sekarang gimana dong nih? Kalau
Tania sama Alif. Jadi siapa sih yang ngelakuin kekacauan itu? Tania nggak mungkin ngelakuin hal aneh-aneh depan Alif. Berarti ada yang membantu Tania. Dan aku yakin orang itu juga berasal dari rumah ini. Tapi siapa? Dulu ibuku juga pernah dikerjain seperti ini. Tapi siapa dalang semuanya ini? Gimana kalau Anissa mengatakan semua itu pada Alif? Gimana kalau Anissa mengajak Alif ke dokter yang asli? Pasti kejadian kemarin akan terbongkar. Mana Farel ada di penjara pula. Aduh, banyak sekali masalah yang harus dihadapi sih. Halo Tante. Aduh gawat nih Tante. Sandiwara dokter kemarin, Anissa tahu semua. Resepsionis klinik nelfon dia, terus bongkar semuanya Tante. Gimana nih Tante sekarang? Astaga, jadi kacau semuanya. Tania, sekarang kamu temui saya di Galeri Panyoman. Saya ingin membicarakan masalah itu. Baik Tante. Jadi selain Tania ada orang lain yang menemui dia. Lebih baik aku buntutin aja. Waktunya memang gak tepat. Semua jadi berantakan. Sekarang kalian berdua lebih baik pulang dulu. Biar saya yang cari jalan keluarnya. Nanti saya kasih tahu lagi. Ya. Aduh, mana sih? Aduh, aku kehilangan jejak lagi.